Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 2 Mei 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, terima kasih atas cinta dan anugerah hidup yang kami terima, yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami dan kami mampu untuk melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-16 di bawah perikop kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan? Dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah budaya berbagi hidup. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati. Kalau kita belajar dari kitab Pengkhotbah ini, kita akan belajar bagaimana sebenarnya kita menjadi orang-orang yang menata hidup. Bagaimana supaya kita belajar dari orang lain. Kita belajar dari setiap apapun yang dilakukan. Kita dipanggil untuk menjadi berhikmat, supaya hidup ini tidak menjadi kesia-siaan. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Sebab dalam hidup ini Bapak, Mama, saudara-saudariku, kita harus jujur bahwa ada banyak hal yang sia-sia begitu. Apalagi kalau kita melihat hal-hal yang tidak membuat kita menjadi baik. Dan dalam hal ini ditekankan terkait dengan ketika kita tidak memiliki siapapun dalam hidup kita. Dan kalau kita
mata kita tidak puas dengan kekayaan, kita akan hidup sia-sia. Tetapi yang lebih penting dari semuanya adalah hidup bersama. Tidak baik begitu hidup sendiri. Tidak baik jikalau apapun yang kita terima dalam hidup ini untuk diri kita. Sehingga kita dipanggil di ayat yang ke-10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kita ini butuh orang lain. Selalu kita ingat itu. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Dan dalam kehidupan secara bersama, kita pengkhotbah menekankan kita dalam kehidupan kita bersama itu yang paling penting kita punya hikmat. Tidak penting orang mau kaya mau miskin, itu tidak penting. Kalau misalnya orang kaya tetapi dia punya pemikiran yang miskin, dia tidak berhikmat, itu sama saja begitu. Ayat yang ke-13 bilang lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya hidup kita di bawah matahari ini tidak menjadi sia-sia. Papa, mama, saudara-saudariku, hidup kita adalah hidup yang dipanggil, terus dipanggil supaya kita tidak sia-sia. Dalam setiap langkah hidup, apapun begitu, jangan pernah kita memandang itu sebagai hal yang remeh untuk dilakukan. Dan biarlah apapun yang kita lakukan, kita pikir bahwa semoga ini tidak menjadi sia-sia. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih ketika hari ini firman Tuhan pimpin dan tolong kami, ingatkan kami untuk biarlah hidup kami ini tidak menjadi hidup yang sia-sia. Ampuni setiap dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.